Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 23660135. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Nita Hasnita SAK MEAK, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul akuntansi pembiayaan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk ke dalam materi. Yang materi pertama yaitu definisi pembiayaan. Pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut Permendagri nomor 13/2006, yaitu biaya adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali. Sedangkan menurut PSAP nomor 2 paragraf 50, pembiayaan adalah transaksi keuangan pemerintah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dari kedua definisi ini, kita dapat simpulkan bahwa definisi pembiayaan yaitu transaksi keuangan pemerintah yang berdampak pada penerimaan atau pengeluaran yang bertujuan menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Lanjut ke materi kedua, yaitu penerima pembiayaan. Ada dua sumber penerimaan pembiayaan, yaitu yang pertama menurut PSAP nomor 2 paragraf 51 dan 54. Sumbernya yaitu pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi, penyerahan dana cadangan. Terus menurut Abdul Halim dan M. Syam Kusufi, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran, pinjaman atau obligasi, penjualan aset daerah dipisahkan, transfer dana cadangan. Materi selanjutnya yaitu pengeluaran pembiayaan. Ada 4 jenis pengeluaran pembiayaan, yaitu yang pertama pembayaran pokok pinjaman, yaitu melunasi kewajiban pinjaman yang jatuh tempo. Terus yang kedua yaitu penyertaan modal pemerintah, investasi pada entitas lain seperti BUMD. Terus yang ketiga yaitu pembentukan dana cadangan, menyisihkan dana untuk kebutuhan masa depan. Terus yang keempat yaitu pemberian pinjaman daerah, memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Selanjutnya masuk pada materi pembiayaan neto dan dana bergulir. Yang pertama, pembiayaan neto. Pembiayaan neto yaitu selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, memengaruhi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Terus yang kedua itu dana bergulir, bantuan yang akan dipungut kembali dan digulirkan, dicatat sebagai pengeluaran investasi jangka panjang non permanen. Terus materi selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran pembiayaan. Definisi dari pengakuan yaitu diakui saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Sedangkan definisi pengukuran yaitu menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas, mata uang asing dikonversi kurs tengah BI. Berdasarkan asas bruto, penerimaan pembiayaan dicatat bruto, tidak neto setelah dikompensasi pengeluaran. Materi selanjutnya yaitu pengungkapan pembiayaan. Pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan dirinci dalam catatan atas laporan CALK. Ada 4 yang perlu diperhatikan, yaitu informasi penting CALK seperti penerimaan atau pengeluaran setelah akhir tahun anggaran. Terus yang kedua itu landasan hukum, penjelasan terkait pinjaman, dana cadangan, penjualan aset, penyertaan modal. Terus yang ketiga yaitu konversi klasifikasi, perbedaan antara Permendagri nomor 13/2006 dan PP nomor 24/2005. Terus yang keempat itu informasi lain, seperti hal-hal yang dianggap perlu untuk transparansi. Berikutnya yaitu materi prosedur akuntansi pembiayaan. Terus yang selanjutnya itu fungsi-fungsi terkait. Berikut fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Yang pertama yaitu penggunaan anggaran atau kos penggunaan anggaran. Yang kedua, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran. Terus yang ketiga, fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Yang keempat, fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Terus dokumen yang digunakan yaitu yang pertama, kontrak atau perjanjian. Yang kedua, surat keputusan pencairan dana cadangan. Terus yang ketiga itu kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya, merupakan tanda bukti pembayaran. Terus yang keempat, bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. Yang kelima, nota kredit bank. Yang keenam, buku jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh, buku besar. Yang kedelapan, buku besar pembantu.
Selanjutnya yaitu ilustrasi jurnal pembiayaan. Pencatatan akuntansi pembiayaan dilakukan untuk neraca basis akrual dan LRA basis kas. Yang pertama itu penerimaan pinjaman. Model jurnalnya yaitu seperti kas di kas daerah itu ditempatkan di debit, sedangkan kewajiban jangka panjang ditempatkan di kredit. Terus untuk pencairan dana cadangan dia kas di kas daerah itu ditempatkan di debit, sedangkan dana cadangan di kredit. Untuk LO estimasi perubahan SAL dia di debit, penerimaan pembiayaannya di kredit. Untuk LRA yang terakhir itu pembayaran pokok pinjaman. Model jurnalnya seperti kewajiban jangka panjangnya di debit, kas di kas daerah di kredit. Untuk LO pengeluaran pembiayaannya di debit, estimasi perubahan SAL-nya di kredit. Untuk LRA selanjutnya yaitu kesimpulannya. Pembiayaan pemerintah daerah adalah transaksi keuangan penting untuk mengelola defisit atau surplus anggaran, meliputi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaannya itu seperti apa saja? Seperti pinjaman, obligasi, divestasi, dana cadangan. Sedangkan pengeluarannya itu pembayaran, pinjaman, modal dana cadangan. Penerapan akuntansi pembiayaan yang tepat mendukung transparansi akuntabilitas keuangan daerah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.